Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsummal hamdulillah walhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbaru lil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayatan ikhtibaran 'alal imani was subut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini dengan sangat bahagia. Yang kemudian tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin umat Islam sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang benderang seperti saat ini, dari zaman di mana orang-orang dulu berkendara dengan unta sampai sekarang orang-orang berkendara dengan mobil Toyota. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan hanya ingin membawakan materi, yaitu hakikat taubat. Ya, sebelumnya kita harus mengenali dulu makna dari taubat itu tersendiri. Taubat yaitu dimana kembalinya seorang muslim dari ketersesatannya, dari dimana orang ini selalu melakukan kejelekan, sejelek-jeleknya manusia pokoknya. Kemudian ia kembali lagi ke jalannya. Jadi makna dari taubat itu, dari jalan yang lurus kalian bertemu persimpangan. Ibaratnya gitu. Bertemu persimpangan, kalian akan belok kanan kiri. Kalian ikutin jalan yang salah ternyata. Nah, seperti itulah orang yang tadinya baik kemudian menjadi buruk, kemudian menjadi baik lagi. Itulah contohnya seperti taubat. Atau misalkan yang tadinya dia tidak mengetahui apa-apa, tahunya hanya hal-hal jelek. Contohnya sepertinya yang tadinya memang dia tahunya hanya ilmu mencuri, atau yang tadinya hanya bisa mabuk-mabukan saja, atau yang tadinya biasanya menghardik anak yatim atau membudakkan orang. Contoh tadinya seperti itu. Tapi seorang hamba ini sebelumnya belum tahu bahwa itu tuh perlakuan yang dosa atau zina, maksiat. Sebelumnya hamba ini tidak tahu bahwa itu dosa. Tapi ketika sudah diberitahu, maka hendaknya ia harus bertaubat. Jadi ketika kita tidak mengetahui kalau hal itu buruk, kemudian kita diberitahu oleh orang lain atau diingatkan oleh seorang ustadz atau mendengar ceramah dari siapapun, ketika kita mendengarnya hendaklah kita harus bertaubat. Atau misalkan ada bisikan di dalam hati, getaran di dalam hati, kita itu merasa kalau kita melakukan ini tuh salah, ya. Makanya
kita itu harus menanamkan dalam jiwa kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena agar senantiasa kita bertaubat jika melakukan kesalahan. Ya, jadi kita itu jangan sampai terlena dengan kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan dalam kelakuan, dalam perkataan maupun perbuatan. Kita itu harus tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan ucapan istighfar. Ya, jadi kita itu walaupun hanya dengan ucapan istighfar itu pun sudah termasuk kita itu memohon ampun kepada Allah. Tapi jikalau kalian memang merasa kurang dengan mengucapkan istighfar, cobalah sholat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penonton yang berbahagia, dalam surah An-Nisa ayat 17 Allah berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya bertobat kepada Allah karena mereka melakukan kejahatan atau keburukan tanpa mengetahui atau karena mereka bodoh. Mohon maaf ya, agak kasar sedikit. Jadi ya memang karena mereka tidak tahu, kemudian mereka bertaubat dengan langsung, dengan jarak yang dekat dari apa yang mereka lakukan. Misalkan mereka tidak tahu bahwa mabok itu haram. Nah, karena mereka tidak tahu, kemudian dikasih tahu karena mabok itu haram, kemudian langsung bertaubat, maka taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubu 'alaihim, Allah akan menerima taubat mereka, wa kana Allahu 'aliman hakima. Karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa memang kita itu harus banyak-banyak mempelajari ilmu agama atau sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jikalau kita melanggar atau kita intinya kita tidak mematuhi peraturannya. Contohnya kita nggak tahu atau sudah tahu kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tetapi kita masih mengundur-undurnya. Seperti dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Kenapa fawailul lil musallin? Yang artinya maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina yu'minuna, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat mereka. Maksudnya lalai itu bagaimana? Kalau misalkan kita meninggalkan itu udah termasuknya bukan lalai lagi, itu memang ceroboh, bukan lalai lagi. Kalau kita meninggalkan, nggak termasuk lalai lagi. Kalau misalkan kita melakukannya sekali, itu masih bisa ditoleransi dengan lalai.
Tapi kalau misalkan kita melakukannya berkali-kali, itu bukan dianggap lalai lagi. Apalagi yang kita sudah tahu, misalkan ini sudah waktunya sholat, tapi kalian malah melakukan pekerjaan yang lain. Itu contohnya. Misalkan kita lagi gimana ya, anak-anak biasanya itu lagi main game, dipanggil sama mamahnya, "Dek, Kak, ayo sholat dulu. Nanti mah nanggung mah, ini bentar lagi mau menang." Nah, siapa tahu gitu kan, yang namanya ajal itu kita tidak tahu datangnya kapan. Kita sedang main game, kita sedang lalai dalam sholat pun kita bisa dalam keadaan itu kita dicabut nyawanya. Bagaimana kalau misalkan kita dicabut dengan keadaan seperti itu? Bagaimana ajal kita datang ketika kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang bukan di jalan Allah? Jadi ketika kita datang ajal, berarti kita nggak termasuk husnul khotimah. Kalau misalkan kita meninggalnya bukan dalam husnul khotimah, itu nanti amalan-amalan yang kita kerjakan tidak terhitung. Apalagi kalau misalkan kita berbuat amalannya itu tidak dari dalam lubuk hati yang ikhlas. Misalkan kita melakukannya dengan hati yang ingin dipuji orang, atau riya, sombong. Kita misalkan ingin disebut namanya agar tenar. Ketika kita menyumbang ke masjid atau kemana disebutkan namanya, ingin tenar, ingin disebut orang dermawan, ingin disebut orang bijaksana. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Cuman jikalau memang itu sudah dilakukan di masjidnya ya tidak apa-apa. Tapi jikalau kita memang niatnya dari dalam lubuk hati yang ikhlas, itu sangat bagus sekali. Walaupun kita bersedekahnya itu menyumbangnya hanya dengan 1 sendok beras, tidak apa-apa. Walaupun dengan 1 sendok beras, tapi kita hatinya dengan ikhlas memberikannya. Tidak ingin dipuji orang, tidak ingin ada niatan sekali-kali biar kita tuh derajatnya terlihat lebih tinggi dari orang lain. Karena ketika kita melakukan taubat, itu yang pertama akan kita dapatkan itu ketenangan hati. Ya. Dari ketenangan hati ini kita proses, sudah tenang hatinya, sudah bisa mengendalikan semuanya. Sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, sudah mengendalikan namanya ria, sombong, itu sudah dihindari semuanya. Sudah mendapatkan hati yang ikhlas, kerendahan hati, tawadu. Nah, dari sinilah kita akan bertahap mendapatkan derajat, kedudukan, kekayaan dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan sedikit-sedikit demi sedikit. Makanya ayo kita bersama-sama berproses menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, para penonton semuanya, ingat, ajal itu tidak memandang umur, usia, fisik, apalagi fisik ya. Umur aja tidak dipandang segimana.
mau umur berapapun, mau umurnya baru lahir 1 hari juga, kalau memang sudah ajalnya, itu bisa langsung diambil. Atau misalkan dalam keadaan kalian sedang jalan kaki kemudian kesandung, itu tiba-tiba bisa meninggal, bisa saja. Dan yang paling baik itu ketika kita sedang dalam keadaan sholat atau berjihad membela agama Islam, itu yang paling baik. Ya, mungkin sekian pembahasan hakikat taubat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman tentang taubat atau tentang yang lainnya. Mohon dimaklumi karena saya hanya manusia, hamba Allah yang ada salah dan ada benarnya, bukan malaikat yang selalu benar dan juga bukan pula iblis yang selalu melakukan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat puasanya, tinggal 5 hari lagi ya. Kita sekarang sudah sampai di hari yang ke-25 ya. Wallahu alam bisawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.